Lah, ChatGPT. Kapan kamu nonton ChatGPT? Aduh, Apa, kelihatan. Bu? Siapa yang nanyain ChatGPT? Gak ada apa-apa. Ya, kita lagi. Ya, gedein dulu ya. Sudah siap? Tarik udah pakai stylus dulu. Lebih enak pakai stylus. Agar neraca seimbang, maka timbangan X itu tadi jawabannya adalah 1000. Benar caranya ya. Berarti 1500. Ini kan 1,5 gram ya. 1,5 kilogram berarti 1500 gram dikurangi 250 dikurangi lagi 250. Hasilnya berapa? 1000. Betul, jawabannya D. Kemudian nomor 2, penggunaan mata pisau untuk memotong atau mengiris berkaitan konsep gaya. Sebab Aku apa? D. Kamu jawabannya apa? D. Aku D, Bu. D. D. Wildan, Sultan D. Yang lain? Nyontek AI, Bu. Atau Iya. Oke, kamu tahu rumusnya nggak? Nomor berapa, Bu? Nomor 2, rumusnya apa? Apa yuk? Konsep gaya. Mm-mm. Ini tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang sentuh. Mm-mm. Pisau tajam memiliki bidang sentuh yang kecil sehingga menghasilkan tekanan yang besar. W Oke. kali F kali S bukan sih? Bukan. Pakai ini loh, rumus tekanan. P sama dengan, masih ingat nggak rumusnya? P sama dengan F per, Rumus apa, Bu? Rumus apa? ini rumus tekanan. P sama dengan F per A. Atau, ya kan? Tekanan itu berbanding terbalik dengan luas permukaannya. Jadi luas permukaannya kecil, tekanannya besar. Paham? Jadi kalau tekanan, iya, dengan memberikan gaya yang sama, pisau tajam memberikan tekanan yang lebih besar. Iya, F per A. P sama dengan F per A, betul. Jadi rumusnya ini ya. Gaya bagi luas. Pintar. Semakin kecil luasnya berarti tekanannya semakin, kalau semakin luas, semakin besar Kecil. kecil. Oke. Kalian pernah lihat sepatu bundamu yang hak tinggi kayak gini? Nah, ini sepatu ya. Sepatunya kayak gini. Iya, sama sepatu yang lepes gini loh, Nak. Nah, ini ya. Lebih tekanannya lebih mana? Besaran hak tinggi. Iya, yang hak tinggi. Jadi kalau bundamu pakai sepatu hak tinggi, ketika tanahnya lembek, maka dia kan susah jalannya ya kan, disesuaikan dong. Mau ke kondangan di tempat yang becek misalnya ya. Kalau tempat yang becek ya langsung sepatu hak tingginya langsung manslep masuk kan. Nah, otomatis orang yang naik gunung kan ini ya, tanahnya lembek gitu ya, dia nggak bakalan pakai sepatu yang ada hak tingginya, dia akan memakai sepatu yang lepes atau sepatu gunung kan yang datar gitu kan. Nah itu sama juga, cuman sama seperti paku kan bawahnya lancip ya kayak gini kan. Beda kalau paku yang tupul itu akan susah buat dipakai karena ini tekannya akan semakin luas, tekannya akan semakin besar. Kayak gini ya. Oke, kita lanjut di nomor 3. Perhatikan grafik wujud zat berikut. Perubahan wujud zat terjadi pada bagian yang ditunjukkan oleh nomor berapa? Wujud zat. Jawabannya apa, Wildan, Sultan, Aira, Bening, Altaf? Jawaban yang mana? Mana suaramu? A, B, C, D? Nomor 3 kan, Bu? Iya, nomor 3. Kelihatan nggak layarnya, Bu Ida? Kelihatan? Perubahan wujud zat pada bagian ditunjukkan wujud oleh zat. Bu. 1 sama 2, Bu. Ada yang milih 1 sama 2 sama D. Yuk kita buktikan. Masih Aku enggak? A, Bu. Kamu A. Ada yang A, ada yang Aku 1 sama 3. 1 sama 3. Aku Oke. 3 dan 4. 3 dan 4. Aku B. Oke. Kita buktikan bahwa perubahan, nih masih ingat nggak?
Ini kenaikan suhu itu kan kalornya menambah kan, dia gunakan untuk menaikkan suhu nih. Tapi kalau di yang datar ini dia menggunakan kalor untuk perubahan wujud zat. Dia suhunya nggak berubah, tapi dia gunakan kalornya untuk merubah wujud zat. Salah kabeh toh. Jadi jawabannya yang benar yang mana? Ayo. Yang ini, yang datar ini perubahan wujud zat. Jadi 2 dan Oh, 2 dan 4. 4. Ya Bunda perasaan pernah ngajarin sering deh. Yang ini perubahan wujud zat. Yang ini kenaikan suhu, yang ini perubahan wujud zat. Paham? Paham nggak? Oke, lanjut ya. Kalau yang mau berhenti, nanyain dulu nggak apa-apa, berhenti dulu. Nomor 6. Nah, ini. Ria memiliki 4 jenis mangkok yang terbuat dari bahan yang berbeda. Jika ingin menaruh sayur sup agar tetap hangat dalam waktu lama, maka mangkok yang dipilih Ria adalah mangkok mana? Plastik, kaca, kayu, atau aluminium? Kita berarti hubungannya antara isolator dan konduktor panas. Kamu jawabannya apa? Supaya supnya makin lama tetap hangat dalam waktu yang lama. Berarti kita butuh apa? Konduktor apa isolator? Konduktor adalah benda atau zat yang bisa menghantarkan panas. Kalau isolator? Panas. Berarti kita butuhnya yang konduktor. Kalau konduktor ya nanti panasnya segera dialirkan keluar ya, cepat dingin lah. Oh iya sih. Iya nggak? Berarti kita butuh apa? Konduktor apa sih? Konduktor itu yang menghasilkan panas. Yang menghantarkan panas, contoh nih aluminium. Ya kan? Solar. Nah, kalau isolator itu yang tidak menghantarkan panas, yang dia itu tidak. Kamu kalau pegang itu, kamu pernah pegang setrikaan nggak? Setrikaan itu kan bawahnya besi kan, tapi pegangannya terbuat dari apa? Plastik. Nah, plastik. Karena dia itu tidak mudah menghantarkan panas. Iya. Terus panci, pegangan panci, tahu kan panci yang punya bundamu di dapur. Bagian pinggirnya ini, telinganya ini terbuat dari apa biasanya? Terbuat dari apa? Plastik kan? Panci. Ininya Panci ya terbuat dari plastik. Iya, ininya telinganya. Nah, ini terbuat dari plastik. Nah, ininya pancinya kan besi kan. Dia kan konduktor panas kan. Ini isolator. Jadi kita jawab yang mana? Yang isolator biar panasnya tahan lama. Yang mana? Plastik, kaca, kayu, aluminium. Isolator yang paling bagus. Kayu. Yes, jawabannya adalah kayu. Pintar. Jawabannya A. Oke, kita lanjut di nomor 5. Nah, ini kita belajar tentang kamu pernah nyetrika nggak? Siapa yang pernah nyetrika bantuin bundanya? Setrika itu memakai konsep menggunakan keping bimetal. Bi itu 2, metal itu logam. Jadi bimetal artinya dia keping yang terdiri dari 2 logam yang berbeda muai panjangnya. Misalnya benda A, benda B. Nah, ini ditempel. Jadi kayak misalnya si setrika listrik itu. Nah, setrika listrik kan kalau udah panas dia mati kan? Ya enggak? Kalau mati lampunya itu loh. Nah, kalau udah dingin dia nyalain lagi. Ya enggak? Nah, kita konsepnya adalah ketika
panas, logam akan bengkok ke arah yang koefisien muainya lebih kecil. Paham dulu di sini. Misalnya ini koefisien A-nya kecil, lebih kecil misal ya. Koefisien B-nya besar. Berarti ketika dipanaskan dia akan melengkung kemana? Ke A apa ke B? Kemana? Halo? Kemana? Dia akan melengkung ke arah yang koefisiennya lebih kecil. Berarti ke arah A. Jadi logamnya melengkungnya gini nih. Nah, paham nggak? Ini logamnya melengkung nih. Set. Kebalikannya, kalau misalnya dia itu misalnya ini koefisien muainya, Bu, yes. itu nggak ada rekaman layarnya. Hah? Udah lagi presentasi apa, Bu? Wida ada rekaman layarnya kok. Udah itu. Nggak ada. Wida rekam di HP. Di Ulangi lagi ya. oh, Ulangi lagi. Misalnya ini koefisien muainya A kecil misal ya. Ini belum masuk soal nih. Ini besar. Dia akan mengarah kemana? Kalau panas, dia akan mengarah ke yang kecil. Yang kecil apa itu? A kan? Dia akan melengkung kayak gini. Set, melengkung nih. Gitu. Kalau kebalikannya, kalau dia itu yang kecilnya, koefisien muai panjangnya kecilnya bawah, dia sini besar, dia akan melengkungnya ke sini. Jadi melengkung logamnya kayak gini. Set. Ini contoh ya. Gini ya. Nah, paham maksudnya? Paham nggak? Hai. Halo. paham dikit, Bu. Paham. Contohnya nih, Bu Ida terapkan kepada setrikaan. Ini setrika ada 2 logamnya kan. Nah, di sini tombol saklar ada apa namanya? Ada ininya apa namanya? Sih namanya yang buat nyambungin lah ya. Nah, ketika panas, dia kan akan turun toh. Ya kan? Ke arahnya kan ini lebih kecil, ini besar, ini misalnya ini kecil. Nah, kalau panas dia akan memuai kebalikannya. Kalau panas berarti ke arah yang kecil ya. Yang kecil ya. Taruhin dulu. Kayak gini. Ulangi. Nah, ini kayak gini. Ini kan nggak nyambung nih. Ya kan? Ini yang kecil, ini yang besar. Kalau panas dia akan ke sini, melengkungnya ke bawah kayak gini. Tapi gimana kalau dia kalau dingin misalnya ini dingin, ini panas, terulangi, ini panas kayak gini ya bentuknya, maka dia nggak nyambung sama si saklarnya, jadi lampunya mati. Paham maksudnya? Paham nggak? Halo. Paham nggak? Ya, beda kalau ketika dingin. Ya, kalau dingin dia akan ke koefisien muai yang lebih besar. Kebalikannya, berarti nanti si muainya ini ke atas kan. Jadi nanti melakukan kayak gini. Set. Akhirnya dia tersembung sama saklar. Jadinya dia menyala lampunya. Paham maksudnya? Paham. Ini dipakai juga untuk selain apa? Setrikaan dipakai juga untuk alarm kebakaran. Kalau alarm kebakaran itu pakainya ini. Nah, sensor asap ya sih. Ya, jadi nanti kalau misalnya panas kayak gini, kayak ini misalnya bimetal nih, ini saklarnya. Kalau panas, dia akan melengkung ke sana, set, ya kan? Terus akhirnya akan membunyikan alarm. Kemudian akan bunyi wing dan itu berlangsung lama sampai ini panasnya selesai. Paham maksudnya?
Paham nggak? Paham. Ya, jadi alarm kebakaran juga menggunakan sistem ini. Oke, kita masuk ke soalnya. Baru kita masuk ke soalnya. Nomor 5. Ketika bimetal dinaikkan menjadi suhunya 50 derajat. 50 derajat ya. Ini kan posisi bimetalnya 26 nih. Nah, ketika naik 50 derajat, apa yang terjadi? Berarti ketika dipanaskan kan. Bimetalnya akan membengkok kemana? Ke arah logam A apa ke arah logam B? Yo, kita analisis. Ya. Ke arah logam A. Karena koefisien muai logam A lebih besar dari muai logam B. Benar apa salah? Yang nomor 1. Halo? Yo, di analisis ini benar apa salah? Memuai itu bertambah panjang. Muai panjang artinya dia bertambah panjang. Contoh gini nak, ini tadinya 5,1 cm, kemudian kalau dipanaskan jadi perubahannya sih nggak gede-gede banget, 5,2 misalnya, nggak sampai 1 mili sebenarnya. Ayo kita bahas yang ini. Jawabannya yang mana? Nomor 5. Ayo nak. Ke arah logam A. Karena koefisien muai A lebih besar. Ayo. Tadi kan kalau kita mengarahnya ke koefisien yang lebih, kan di sini ya. Koefisien muai logam A lebih besar. A besar. Ini kecil. Dia mengarah ke logam B, ke logam yang kecil. Ayo yang mana? Koefisien muai panjang A lebih besar. Jadi jawabannya benar apa enggak? Ke arah logam A. Ya, jawabannya benar apa salah? Kan harusnya ke arah yang lebih kecil, nak. Jadi kan udah bilang. Jadi jawabannya yang A benar apa salah? Ayo, A benar apa salah? Itu salah. Hah? A-nya benar apa salah? A salah. Harusnya kan koefisien muai yang lebih kecil ke B harusnya. Aduh. Kok ini sih? Mana ini punya beda? Oke, yang ini ya. Jadi A-nya salah. Harusnya ke sekarang kita lihat yang nomor 2. Bida hapus ini pernyataannya. Swing hapus dulu. Koefisien muai A lebih ke arah logam B karena koefisien muai A lebih besar. A besar, B kecil. Ke arah koefisien yang lebih kecil. Benar nomor 2? Benar. Oke, benar. Sekarang nomor 3. Pernyataan nomor 3. Koefisien muai A lebih kecil, berarti ini yang besar. Arahnya ke logam A. Benar apa salah? Benar, pintar. Yang D. Yang nomor 4. Sekarang lebih kecil ya. A-nya lebih kecil daripada B, mengarah ke logam. Kalau ini mengarah ke logam B. Benar apa salah? Mengarah ke logam yang lebih besar, salah apa benar? Harusnya mengarah ke logam yang apa kalau dipanasin? Ya salah, betul. Jadi jawabannya 2 dan 3. Paham?